Shalom teman-teman dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membuka satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini di alam terbuka ini kami mau mendengarkan suara daripadamu. Karena itu Tuhan, pakailah kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi pada saat ini saya hendak mengajak kita untuk membuka dalam satu bagian firman Tuhan yang telah saya persiapkan, yaitu Keluaran pasal 6 ayat 1. Sekali lagi Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi di sini saya hanya membacakan dari ayat 1 sampai 8 untuk kita semua. Keluaran pasal 6 ayat 1, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukum-hukum yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini dalam dunia yang semakin berubah, virus corona yang begitu menimpa kehidupan kita, begitu banyak orang yang bercerai karena ketidaksetiaan dalam janji-janji yang mereka buat sebelum mereka menikah. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita juga sering mengingkari janji-janji yang kita buat. Seringkali kita tidak setia dalam janji-janji yang kita ambil. Tetapi saudara, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan setia dalam janjinya. Tuhan begitu setia. Tuhan setia dalam janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana dalam zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub generasi yang berbeda, tetapi Tuhan tetap setia dalam janjinya. Dan dalam konteks yang kita baca ini, Tuhan begitu meneguhkan janjinya itu kepada Musa, di mana pada saat itu mereka sedang mengalami penindasan di Mesir. Nah, janji apa yang Tuhan berikan kepada Musa, saudara-saudara? Dalam nas yang kita baca ini ada 3 janji yang harus kita perhatikan supaya kita dapat mengalami janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu adalah janji yang ajaib. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji, yaitu janji akan pembebasan. Saudara sekalian, pembebasan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara sekalian, ini ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara, pembebasan merupakan di mana mereka mengalami ketidakjayaan. Mereka mengalami kebebasan dengan politik, secara ekonomi, dan juga secara sosial. Teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat itu, saudara, mereka mengalami penindasan, di mana Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf yang menjadi Firaun di tanah Mesir.
Sehingga disitulah mereka mengalami penindasan, penjajahan, dan juga mereka melakukan kerja paksa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji ini kepada mereka, bahwa pembebasan hanya ada dalam Tuhan, dan Tuhan mau memberikan kebebasan itu kepada umat Israel, karena umat Israel adalah umat pilihan Allah, di mana Allah memilih nenek moyang mereka, memberikan janji-janji itu kepada mereka, sehingga Tuhan mau menepati janji itu melalui pembebasan Tuhan yang Tuhan lakukan. Nah saudara, itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, bukan tindakan Musa, bukan tindakan seseorang, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi tindakan Tuhan untuk membebaskan umatnya yang sedang dijajah oleh bangsa Mesir. Nah saudara-saudara, ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Saudara, ketika kita mengalami penindasan yang berat, bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan menangis, pasti kita akan mengalah, dan juga kita akan menuruti apa yang dilakukan oleh kolonial. Tetapi mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka melakukan pekerjaan yang berat, mereka mengangkat batu bata, dan mereka melakukan pekerjaan yang berat lainnya. Mereka membangun bangunan dan lain sebagainya. Disitulah Tuhan peduli dengan mereka, dan Tuhan memperhatikan. Saudara, di ayat yang keempat itu dikatakan bahwa aku telah mendengar erang orang Israel. Erang orang Israel artinya bahwa mereka teriak meminta tolong. Dari manakah pertolongan itu datang? Tetapi Tuhan mendengar, dan juga Tuhan mengingat akan perjanjiannya, sehingga dia meneguhkan janji itu melalui Musa, bahwa aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara, pembebasan itu adalah suatu tindakan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, pembebasan itu kita peroleh sebagai anak-anak Tuhan, kita peroleh melalui Yesus Kristus. Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan memberikan kebebasan itu kepada kita, di mana kita mengalami penindasan, penjajahan dari dosa, dari kuasa iblis. Kita tidak mampu bergerak, tidak mampu berjalan, tidak mampu bertemu antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan memberikan kebebasan itu kepada kita, sehingga kita boleh mengalami pembebasan itu di dalam Kristus. Saudara, janji Tuhan yang kedua yaitu janji akan penebusan. Penebusan merupakan di mana suatu tindakan Tuhan untuk mengangkat mereka menjadi umatnya. Penebusan merupakan penyucian dari dosa, di mana bangsa Israel itu ketika mereka mengalami penjajahan, mereka itu melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Saudara, ketika kita dijajah, pasti kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka. Itulah sebabnya pada saat mereka bangsa Israel berada di Mesir, mereka mengikuti, mereka menyembah Allah orang Mesir karena dipaksa. Dan mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa aku akan menebus kamu. Penebusan itu merupakan suatu tindakan Tuhan untuk menebus mereka dengan tangan yang tak teraju. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, ketika kita mengalami suatu permasalahan, banyak dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan, kita sebenarnya orang yang tidak layak, orang yang tidak mampu dipanggil anak-anak Allah, orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan Allah ketika kita ada dalam dosa. Tetapi karena Tuhan peduli dengan kita, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya itu kita ditebus, dan kita boleh dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kita boleh berkenan di hadapan Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Efesus mengatakan bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bukan dengan hasil usaha kita, tetapi
oleh karena pemberian Allah. Saudara, janji Tuhan yang ketiga yaitu janji akan tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan tanah di mana tanah yang subur, tanah yang penuh dengan berkat Tuhan, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa tanah ini, tanah di mana engkau berada ini, keturunanmu akan memperoleh. Dan ini untuk menepati janji ini, Tuhan meneguhkan janji ini kepada Musa bahwa aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepadamu. Aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku akan memberikan tanah ini kepadamu supaya kamu akan memperoleh dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alam. Ini adalah suatu perkataan yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan memimpin mereka secara teokrasi, bukan secara monarki. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan madu, tanah yang penuh dengan susu, tanah yang subur, tanah yang dimana diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya tanah ini, untuk memperoleh tanah Kanaan ini, ada suatu pengorbanan, ada suatu tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Itulah sebabnya Tuhan rela untuk membebaskan mereka. Tuhan rela untuk menebus mereka dengan tangan yang teracung. Dan pada akhirnya mereka memperoleh tanah Kanaan itu dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh tanah Kanaan, untuk memperoleh penebusan, untuk memperoleh pembebasan, itu adalah suatu tindakan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua bahwa jikalau teman-teman atau saudara, Bapak Ibu dimanapun kita berada, kalau kita mengalami janji Tuhan, berarti pegang 3 janji ini, yaitu janji akan pembebasan, janji akan penebusan, janji akan tanah Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Shalom. Terima kasih, firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa janji Tuhan hanya ada di dalam Engkau. Tidak ada orang yang menepati janjinya. Janji orang pasti salah, tetapi janji-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin.